untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Aku perintahkan kalian untuk bersedekah dan menunaikan sholat. Selalu bersama dua ini. Kenapa dua selalu disebut oleh Allah dan tidak pernah dilepas? Karena sholat itu pembersih dosa-dosa kita. Kalau Anda sholat subuh tadi, kemudian dari subuh sampai zuhur ini Anda berdosa. Anda sholat zuhur, seluruh dosa dari subuh sampai zuhur hilang. Allah yang bersihkan. Anda sholat asar tadi barusan, dari zuhur sampai asar tadi Anda berdosa, dihapus oleh Allah dosanya. Demikian juga ke maghrib, ke isya, ke subuh lagi. Ini sholat. Kemudian sedekah apa? Pembersih daripada harta. Dua-dua pembersih. Sholat pembersih dosa. Yang kedua, zakat itu pembersih daripada harta. Kalau dua-dua sudah bersih, Allahu Akbar. Anda tidak usah takut. Kapanpun insya Allah Anda mati. Aman. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, ketika sahabat berbondong-bondong datang, ya Rasulullah, aku minta kau doakan aku, agar aku masuk surga. Aku telah doakan kepada kalian. Tidak usah takut. Tapi tolong, bantu aku dengan sujud. Kalau kalian nggak sholat, nggak bisa. Bantu aku dengan sujud, sholat. Oleh karena itu hati-hati. Anda tidak usah memperhatikan Anda punya anak. Oh dia bisa bahasa Prancis, oh dia bisa bahasa Cina. Ya, enggak, saya enggak bangga. Tapi kalau Anda punya anak sudah tidak meninggalkan sholat, 5 waktu saja cukup. Insya Allah aman. Kita kembali lagi ke bab sholat. Ini bab sholat ini sangat utama. Allah sebutkan tadi di dalam ayatnya, pencegah daripada keji dan munkar. Ya, kemudian amal perbuatan paling mulia. Dan Allah tidak pernah mengatakan celaka kecuali orang yang ninggalin sholat. Di dalam Al-Quran, orang yang paling celaka itu siapa ya Allah? Surat 19, ayat 59. Surat 19 ayat 59. Saya baca lagi. Silahkan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya. Maka mereka kelak akan tersesat. Subhanallah. Allah akan ganti suatu kaum, rumah, apabila ada yang tidak sholat, dijadikan cepat mati. Diganti oleh Allah. Dunia, kita ketahui dulu sebelum kita ini, banyak orang-orang yang tidak sholat. Diganti oleh Allah, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Kalau kita mensia-siakan sholat, diganti oleh Allah. Oleh karena itu kita harus tahu dulu ini. Kita sampaikan sama anak, nak, ibu gak minta apa-apa, nak. Tolong kamu sholat. Kamu sholat, nak. Kalau kamu gak sholat, ibu sama kamu gak bisa ketemu juga di surga. Dan kalian akan celaka loh. Ini bukan buat ibu, bukan. Dan ini sholat bukan buat Allah, bukan. Sholat itu untuk dirimu sendiri. Sampaikan sama dia. Kalau sampai kalian nggak, ketahuilah kata Rasulullah, yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir. Apa ya Rasulullah? Bedanya sholat. Orang Islam sama orang kafir itu bedanya sholat. Kalau orang kafir itu sholat, udah selama Islam. Jadi sholat ini utama dari tiangnya agama. Oleh karena itu, tolong sampaikan kepada anak-anak kita. Bukan ibu minta apa-apa, tidak. Ibu tidak akan senang kau belikan apa, nak. Tapi kalau kamu mendirikan sholat dan mamah tahu kamu menjaga sholat itu dengan baik. Waduh ya Allah, mamah bahagia, senang. Karena apa? Kamu bakal ketemu mamah di surga. Dijamin. Mbak Nur, kepengen ketemu anaknya di surga. Sholat.
Kalau Anda punya anak satu kali meninggalkan sholat, maaf Mbak, tidak ada balasan lain kecuali neraka. Tidak ada. Begitu berat ini. Iya. Oleh karena itu jaga anak, wanti-wanti. Hati-hati nak, jangan tinggalin sholat apapun nak. Kamu dalam keadaan apa saja. Jangan tinggalin sholat. Kita lihat surat 74 ayat 40 sampai 45. Surat 74. Silakan, siapa yang bisa? Mbak Nis? 74. Urai udah masuk belum nih, Urai? Urai belum ada ya. Surat Ayat Surat 74, Mbak. Surat 74 ini menceritakan ayat berapa? ayat 40 sampai 45. Saya kasih ilustrasi. Surat 74 ini namanya menjelaskan mengenai surat As-Sakor, mengenai neraka Sakor. Neraka Sakor itu ada apa sih? Neraka yang membakar manusia. Manusia yang apa? Bukan yang kafir, Mbak, ini, Mbak. Neraka Sakor itu diperuntukkan untuk orang manusia Islam. Subhanallah. Nerakanya apa? Sakor. Apa itu neraka Sakor? Neraka Sakor itu orang yang meninggalkan sholat, Mbak. Namanya khusus nerakanya Sakor. Apa artinya Sakor? Sakor itu pengganti kulit, Mbak. Jadi kalau kepingin kalian ini ganti kulit supaya glowing, nggak usah sholat. Nanti oleh Allah dimasukin neraka, kulit Anda akan diganti. Begitu dicelup ke neraka Sakor, sakit itu adanya di kulit, Mbak. Itu tempatnya sakit itu adanya di kulit. Saraf-saraf itulah yang menjadikan kita dicubit sakit karena di kulit. Itu dibakar oleh Allah. Begitu celup, hilang kulitnya, diganti baru lagi. Dicelup lagi, itu neraka Sakor namanya. Na'udzubillah, berat ini. Disediakan bagi siapa? Yang tidak mendirikan sholat. Kita sekarang pengen tahu. Nasia ini bakal ketemu nggak nanti kalau mati sama anaknya? Gampang. Lihat aja. Surat 74 ayat 44 sampai 45. Silakan dibaca Mbak Nis. Surat Bismillahirrahmanirrahim. Berada di dalam surga mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Subhanallah. Selalu ayat sholat dengan sedekah. Saya ingatkan, ini cerita di dalam tafsirnya, ada seorang anak dan seorang ibu. Ibu meninggal terlebih dahulu, dimasukkan kebetulan oleh Allah di dalam surga. Karena dia jaga sholat. Dan selalu di dunia itu mengingatkan anaknya, nak, sholat nak, sholat nak. Anaknya bilang apa? Iya bu, iya bu. Ibunya yakin, oh nanti saya ketemu di surga. Begitu ibunya mati, ditunggu anak. Ternyata anaknya nggak ketemu. Di surga si ibu ini keliling cuma nyari apa? Anak. Orang tua itu nanti di akhirat kepinginnya cari apa? Cari anak cucu. Itu aja. Kalian nanti di surga yang dicari siapa? Orang tua, anak, cucu. Itu saja. Iya. Nah si ibu ini nyari. Setelah dicari oleh si ibu, kok anaknya nggak ada? Aneh betul. Akhirnya dia iseng, coba dicari di neraka. Ternyata dicari di neraka anaknya ada. Kemudian tadi ayat 40 tadi. Hei anakku, kenapa kalian ada di neraka? Kemudian mereka menjawab, anaknya menjawab, iya bu, dulu mama selalu minta, ayo sholat, ayo sholat. Saya bilangnya iya mah, tapi saya tidur lagi. Saya nggak sholat. Itu jawaban tadi, ayat 41. Ayat 42-nya apa? Karena tidak sholat, Allah masukkan ke dalam neraka Sakor.
Nggak bisa si ibu itu mau narik anaknya. Nggak bisa. Oh karena nggak sholat kok. Harus dicelep dulu di neraka sakor. Bayangkan, maaf, kalian ini seorang ibu. Kalau Anda punya anak, dipukul, pasti kalian bilang apa? Oke dah, kalau mau mukul saya aja. Jangan anak saya. Itu semua ibu. Oh kalau anaknya sakit, ya Allah jangan sakit anak saya. Sakitnya kasih saya aja. Itu seorang ibu. Oleh karena itu nggak bisa dibalas kebaikan ibu itu. Bayangkan nggak, ini ibu yang masuk surga ini, dia lihat anaknya di neraka, nggak sholat. Apakah ibunya bisa bahagia di surga? Nggak bisa. Jadi jangan sampai nanti kalian di surga, tapi kalian nggak bisa bahagia. Kenapa di surga nggak bisa bahagia? Karena surga dan neraka itu bisa dilihat. Kebayang nggak Anda punya anak yang dulu Anda sayangi, ada di neraka sakor, sedang dibakar sama Allah. Apakah ibu tega? Tidak mungkin ibu tega. Kita ini nangis demi anak. Apa saja untuk anak. Tidak diragukan itu. Tapi jangan sampai nanti ibu nyesel, kata Allah. Nanti bu, kamu di surga, tapi kamu nungguin anakmu terus. Jangan sampai kita ada di surga, tiap hari nengok anak kita di neraka. Na'udzubillah. Disebabkan apa, nak? Disebabkan dulu saya nggak sholat, mah. Satu, nggak sholat. Atau sholat tapi bolong-bolong, mah. Subhanallah. Tidak boleh ditawar, nggak bisa. Sebab ini sholat ini, pertanyaan kubur pun sholat. Kalau sholatnya beres, kata Rasulullah, Anda tidak ditanya lagi. Munkar dan nakir itu udah cukup. Kalau sholatnya udah beres, nggak akan ditanya yang lain itu. Kenapa dulu kamu di dunia? Enggak, cukup kata Rasulullah. Apabila sholatnya udah baik, Allah malu nanyakan yang lain. Jadi begitu utamanya ini sholat. Akhirnya apa? Anaknya ngaku. Mah dulu saya tidak sholat. Mah dulu saya bolong-bolong sholatnya mah. Yang kedua apa? Mah saya nggak pernah sedekah. Karena sholat selalu saya ingetin tadi. Setiap nyebut di dalam Al-Quran sholat pasti diikuti dengan sedekah atau zakat. Saya tidak pernah sedekah mah. Yang ketiga tadi apa penyebabnya neraka sakor? Saya selalu gosipin orang mah. Gosipin orang. Inilah neraka sakor. Anda akan diganti kulitnya. Bukan sekali. Berkali-kali. Na'udzubillah. Itu neraka sakor untuk orang Islam. Bukan orang Kristen. Lain. Itu neraka jahanam. Ini neraka sakor untuk orang Islam yang tidak sholat. Disediain oleh Allah. Bahkan dikatakan oleh Allah dalam ayat yang lain 28, 29. Kalau saya bahas ini ayat. Allahu Akbar. Kita bisa teriak ngeri. Neraka sakor itu membakar tubuh manusia. Membakar kulit manusia. Na'udzubillah Allah kalim. Oleh karena itu saya masih ingat dulu wanti-wanti ayah saya, ibu saya. Husein saya masih diingat. Kamu dari umur 5 tahun mabah sudah ajarkan kamu sholat. Alhamdulillah kamu sekarang udah sholat. Kamu jaga ya nak. Sampai nanti kamu mati nak. Jangan tinggalin sholat. Walaupun dalam keadaan apa saja. Sakit pun sholat. Kenapa? Abah Umi nanti ketemu kamu karena sholat. Kalau enggak bisa nak. Abah nggak bisa bantu apa-apa. Bayangin ayah saya sambil nangis itu. Takut nggak ketemu anaknya. Dikasih tahu. Jaga sholatmu ya nak. Insya Allah bah. Saya dulu masih ingat. Ketika saya dulu waktu kecil nonton bioskop itu jam 3 sampai jam 5. Sehingga maghrib itu akan tertinggal. Asar itu akan tertinggal. Apakah saya berani? Tidak. Ternyata kita kalau enggak bisa nonton. Akhirnya apa? Kita nonton berdua sama teman. Ketika masuk kita bioskop, kita udah pakai air wudhu. Kita udah tahu arah kiblat sebelah mana. Udah tahu. Ketika pertengahan main, waduh ini sudah asar, sudah. Saya langsung minta izin teman, tolong nanti ceritain ya, saya sholat dulu.
Selesai sholat, datang lagi duduk. Saya tanya, gimana nih ceritanya? Oh, supaya nyambung. Oh, tadi begini. Udah, gantian dia yang sholat. Takut. Takutnya bukan sama orang tua. Bukan. Takut sama Allah, neraka sakor. Jangan berani-berani ninggalin sholat dalam keadaan apapun. Pernah suatu saat sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mendapatkan musibah. Apa musibahmu? Berat ya Rasulullah. Kambingku, piaraanku kambing, hilang dicuri orang. Apa kata Rasulullah? Aku pikir kamu kena musibah itu berat. Apa? Musibah yang berat itu, kalian ketinggalan sholat. Itulah musibah yang paling berat. Selama kamu sholat, tidak ada musibah, itu semua kecil. Tapi kalau kamu terhalang sholat, itulah yang paling celaka, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kambingmu itu, kalau itu milikmu, nggak akan pernah bisa. Kamu sholat saja. Nanti kambingmu datang disebabkan sholatmu. Mintalah tolong kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Jadi kalau kita ada kehilangan apa? Sabar, sholat, balik. Itu kata Rasulullah. Jadi begitu penting sekali, hati-hati. Peluk anak Anda, ngasih tahu ini sambil meluk, sambil nangis. Saya sampai sekarang tidak lupa wajah ayah saya. Wajah ibu saya ketika nasihatin saya. Husein anakku, mama kepingin ketemu nanti kamu di surga. Jangan tinggalin sholat ya nak. Wah, mana berani. Mana berani. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ayo sampaikan ayat ini. Kalian mau ketemu sama mama enggak nanti di surga? Ayo sholat. Beb, dulu saya waktu zaman jahiliyah belum sholat. Bayar. Bayar sholatmu. Oh, ibu saya waktu mau meninggal, dia sakit, nggak sholat 10 hari. Bayar, kata Rasulullah. Kamu mau nerima warisnya, kamu juga mau nerima utangnya. Berarti dia sholat utang 10 hari. Bayarlah, kata Rasulullah. Hadisnya jelas. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mari kita ajarkan ini pada anak. Agar kita apa? Di dunia pasti bahagia. Enggak mungkin celaka. Enggak mungkin. Saya pernah jadi direktur di perusahaan. Saya punya sekretaris. Sekretaris saya itu senang kalau di kantor itu sholat, dia senang sekali. Saya lihat kok begitu dia meresap sekali sholat. Saya panggil. Kamu kenapa senang betul sampai nangis kalau sholat? Iya Pak. Saya ini sama suami saya nggak boleh sholat. Astagfirullah, saya bilang. Tapi saya sholatnya tetap diem-diem. Sebab suami saya ini peminum. Peminum, iya. Terus kamu gimana? Saya kalau sholat, mukena saya taruh di tetangga. Beb. Jadi kalau waktunya sholat, saya ke tetangga, minta izin sama mereka tetangga, saya sholat di tetangga. Karena kalau sampai saya ketemu sama suami saya sholat, saya bakal dibunuh. Beb. Saya masih ingat itu cerita. Saya bilang, kamu sabar ya. Sabar. Jangan tinggalin. Iya, Bib, saya tahu. Hari demi hari terus dia laksanakan. Sambil jangan putus-putus. Kamu doa terus. Karena doamu pasti didengar Allah. Ketika tiba malam tahun baru. Tahun baru Masehi. Habis Natalan, tahun baru. Wah, kebayang nggak kalau hari-hari biasa saja dia minum-minum. Pulang mabok. Apalagi tahun baru. Wah, si istri udah tahu, nggak apa-apa, ya silakan. Akhirnya apa? Dia kepingin iseng, mukenah dari tetangganya itu diambil. Dia nggak sholat di rumah, tapi tidak sholat di tetangga, tapi sholatnya di rumah. Karena apa? Wah, ini tahun baru, pasti suami saya nggak pulang. Saya nggak takut sholat di rumah. Akhirnya dia coba sholat. Di dalam sholat itu dia nangis, dia pakai mukenah, dia sujud nangis. Minta sama Allah agar tidak diberi apa-apa, tapi diberi hadiah oleh Allah. Suaminya bisa sholat.
nangis sejadi-jadinya. Ternyata suaminya malam itu dia minum-minum teler. Tapi malah dia pengen pulang. Jadi baru sekitar jam 10, si suami ini sudah pulang. Biasanya tengah malam. Begitu lihat di rumahnya istrinya pakai mukena, dari belakang dia megang gunting. Diambilnya gunting untuk apa? Membunuh istrinya. Betul-betul. Karena dia memang kesel sama sholat. Begitu mau dipukulkan, dia nggak jadi mukul karena apa? Dengar suaminya lagi doa. Ya Allah, aku bangga kau berikan aku suami seperti disebut namanya suaminya. Aku senang dengan dia ya Allah. Jangan kau adab dia. Aku kepingin di surga bersama dia. Diutarakan itu kalimat-kalimat, si suaminya dengar. Sama Allah dikasih hidayah. Nangis si suaminya. Kaget si istrinya dari belakang. Astagfirullah, dia lihat suaminya lagi pegang gunting, mau bunuh dia. Akhirnya nggak jadi dibunuh. Minta maaf suaminya. Sujud, minta ampun, minta ampun. Tobat. Sampai ini hari, setiap tahun baru, mereka berdua suami istri memperingati. Sudah punya anak sekarang. Sekretaris saya itu sampai sekarang masih hubungan baik. Itu setiap tahun baru mereka berdua di mana? Di depan Ka'bah. Untuk memperingati hidayah suaminya. Subhanallah, mereka menjadi keluarga yang sakinah. Jangan putus asa dengan itu. Sholat, dirikan. Anda punya anak belum sholat, minta sama Allah. Minta sama Allah. Tidak ada hadiah yang lebih nikmat daripada Anda diberi Anda punya anak sholat. Keluarga Anda sholat. Ini oleh Allah dijelaskan. Hati-hati. Kalian tidak bisa bertemu. Kemudian rumah tangga. Rumah tangga kita sering kalau anak kita nikah. Kita pasti akan nasihati pernikahan. Apa nasihat untuk yang menikah? 1, Yanka, apa Bib, nanti kalau kamu sudah nikah nak, jangan tinggalin ya sholat ya nak. Karena apa? Siapa yang di dalam rumah tangga? Ada satu saja yang tidak sholat, seluruh rizkinya terhambat. Rizkinya terhambat. Ini janji Allah. Jadi kalau mau rumah tangga ini bahagia, di dalamnya suruh sholat. Kalau ada yang tidak sholat, seluruh rizki itu luas. Sehat, apa semua itu rezeki pemberian Allah. Rizkinya akan dihambat oleh Allah. Surat 9, ayat 54. Ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa. Subhanallah. Ketahuilah, nafkah-nafkah yang diberikan Allah itu terhambat di dalam. Penyebabnya apa? Karena di dalamnya ada yang tidak sholat. Bahkan kata Allah, mereka sholat, tapi sholatnya itu dengan malas. Bukan dari hati, bukan. Karena diteriakin saja oleh mamahnya. Akhirnya dia sholat. Jangan. Jangan karena Allah. Mereka terhambat loh rezekinya. Jadi kalau mau rumah tangga itu baik, sholat, jangan ditinggalin. Istrinya sholat, suaminya sholat, anaknya nggak sholat, celaka. Suami sholat, istri sholat, anak sholat, pembantunya tidak sholat, terhambat. Kena syukurin. Kalau Anda punya pembantu tidak Islam, nggak apa-apa. Kena dia juga. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Tapi kalau dia
Islam wajib. Anda punya tamu. Tamunya tidur rumah Anda. Tapi waktunya sholat, dia nggak sholat. Seluruh rumah tangga terhambat. Kesehatannya, apanya, semua terhambat. Oleh karena itu hati-hati, hati-hati. Bayangkan penyebabnya ini satu. Rumah itu sholat aja. Maaf, kalau rumah Anda sholat, Anda jangan pakai takut lagi. Oh, saya takut sama setan di rumah. Ya Allah, setan aja nggak bisa masuk. Boro-boro. Karena di dalamnya sholat. Tidak akan diganggu. Tidak, Allah yang memelihara. Tetapi kalau sudah ada yang tidak sholat, rezeki itu akan menjadi terhambat. Nah, ini supaya kita paham. Oleh karena itu jangan sekali-kali di dalam rumah tangga ada yang tidak sholat. Ini perlu kita sampaikan kepada anak kita. Bayangkan dia mau sekolah, nggak usah minta doa sama Kiai Habib, sama nggak usah. Kamu sholat, nak. Mamah doain 7 lapis langit tembus, sudah cukup. Tapi asal kamu bantu mamah sholat. Mamah doa, kamu sholat, nak. Nggak akan pernah bisa. Oleh karena itu celaka orang-orang yang meninggalkan sholat. Allah sudah sebutkan demikian. Allah muliakan siapa? Orang yang tidak sholat. Kenapa saya katakan ini beda? Beda sekali. Kalau Anda punya anak tidak sholat, Allah kasih teman. Jadi yang memberi kita sahabat itu Allah. Anda punya teman ini di Darussalam, yang memberikan teman ini siapa? Allah. Tetapi kalau kalian tidak sholat, Allah kasih teman. Tapi temannya apa? Setan. Setan temannya. Kita lihat surat 43, ayat 36. Siapa yang tidak sholat? Temannya diberi oleh Allah, tapi temannya setan. Jadi teman itu bukan dibayar dengan harta. Saya kaya raya. Saya bisa cari teman siapa saja. Oh, tidak bisa. Teman itu yang memberi Allah. Walaupun kalian menyedekahkan seluruh hartamu untuk jadi sahabat, enggak bisa kata Allah. Karena apa? Yang baik, orang yang baik itu dikumpulin bersama orang yang baik. Yang tidak sholat, dikumpulin sama siapa? Setan. Kita dengerin Mbak Nis, surat 43, ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Subhanallah. Disesatkan Allah, diberi temannya siapa? Setan. Untuk menyesatkannya. Apakah kalian tega mempunyai anak yang diberi teman setan? Dan disesatkan lagi. Subhanallah. Hati-hati, hati-hati. Inilah kenapa banyak ayat di dalam Al-Quran mengenai sholat. Banyak sekali. Kalau Anda punya anak, sudah Anda ajari. Suruh buka Quran, Anda tunjukkan ayat-ayat ini. Insya Allah dia menjadi orang yang sholat. Tapi kalau sudah Anda tidak jelaskan, bagaimana dia mau sholat? Tidak dibukakan oleh Allah. Oleh karena itu, sholat. Allah Subhanahu wa taala memberitahu agar kita sholat. Kita lihat surat 14 ayat 40. Tolong ini dicatat bahasa Arabnya. Karena ini doa Nabi Ibrahim. Agar Anda sudah berusaha jelasin, kemudian Anda doain. Doanya bagaimana? Surat 14 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenalkanlah doaku. Allahu Akbar. Tolong dicatat, dibaca bahasa Arabnya Mbak Nis. 40. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Robbi zikni mukimah sholata wa min zuriati
Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wali walidaya wali mu'minina yauma yaqumu hisab. Itu, Bib. Allahu Akbar. Ini doa Nabi Ibrahim. Rabb azid ana wa dzurriyyatina. Saya, suami saya, anak-anak saya, jadikan rumah tangga keturunan saya, mendirikan sholat ya Allah, kabulkan doa saya ya Allah. Insya Allah kalau Mbak Nis doain anaknya, selama malam mau tidur, dibacain doa, dipeluk anaknya nih, cucunya ini, insya Allah ketemu nanti di surga. Anda sudah berusaha, Anda sudah mendoakan kepada Allah. Insya Allah, Mbak. Allah itu melihat usaha kita. Nanti yang menggerakkan dia sholat atau tidak itu Allah. Allah yang memberi teman kepada dia. Apakah temannya diberi setan atau teman yang baik? Kita disuruh mengusahakan anak kita teman baik. Di dalam surat ke-8, ayat 63. Jadi kalau Anda punya anak itu disuruh berteman sama orang yang sholat. Nggak mungkin Anda punya anak sholatnya ketinggalan. Kenapa? Karena temannya sholat. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, Al-mu'min kan mir'atul mu'min. Orang mukmin itu cermin daripada temannya. Jadi kalau kita carikan dia teman yang sholat, nggak mungkin, Mbak, dia nggak sholat. Tapi kalau sudah temannya kagak sholat, walaupun anak kita baiknya kayak apa, pasti ninggalin sholat. Kita dengerin Mbak Nis. Surat 8 ayat 63. Surat 8 ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, dia maha perkasa, maha bijaksana. Allah. Yang mempersatukan hati, itu Allah. Tapi kita suruh usaha. Kita ambil Atika, suruh berteman. Kalau dulu saya masih ingat orang tua itu. Kalau ada orang baik, ayo kamu ke rumah ya, main sama anak saya ya. Nanti saya beliin makanan. Nggak apa-apa, kita beliin makanan, kita baikin. Kenapa? Anak itu baik. Anak itu sholat. Pasti nanti anak kita ikut sholat. Tapi kalau sudah anak kita mainnya sama orang tidak sholat, na'udzubillah, celaka ini. Jadi teman main itu menentukan. Sholat atau tidak itu kita tahu temannya kayak apa. Anak kita temannya baik atau buruk, tergantung sholat. Oke, ini aturan lagi kata Allah. Kalau kalian tuh dapat musibah, kalian ada problem apa saja, minta tolonglah kepada Allah. Aku akan beri, Allah janji. Tapi asal kamu sholat, aku tolong. Apapun problemnya, bahkan apa, akan aku beri dari tempat yang tidak disangka-sangka. Tetapi sholat. Apabila mereka bertanya, ya Rasulullah kepadamu, sesungguhnya aku ini dekat. Aku akan mengabulkan semua yang sholat. Selama dia mengikuti perintahku, menjauhi laranganku. Dijanjikan sama Allah. Pasti. Oleh karena itu maaf kalau Anda ada musibah, anak jatuh, anak sakit, Anda mau berangkat ke rumah sakit, mau berangkat ke dokter, sholat dulu 2 rakaat. Sunnah. Sholat fardunya pasti udah diusahakan, sudah. Tambah mau berangkat ke dokter, mama sholat dulu ya nak, ayo kita sholat dulu. Sholat. Usolli sunnah rakaat, Allahu Akbar. Doa, ya Allah mudah-mudahan penyakit anakku ini kau hilangkan. Berangkat ke dokter, insya Allah dokter bilang apa? Oh ini anak nggak ada apa-apa. Oh ini anak sehat, ini saya kasih obat, selesai. Karena memang Allah janjikan. Surat Al-Baqarah, ayat 45. Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat Sabar. itu sungguh berat, Terus. kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat itu berat. Berat Allah yang bilang. Tetapi bagi orang yang khusyuk, yang betul-betul karena Allah, dijadikan ringan, dijadikan nikmat. Biarin Anda nyuruh sholat pertama kali itu, pasti berat. Yang bilang Allah. Anda punya anak pasti akan merasa berat. Betul. Tapi biar terus diusahakan. Nanti kalau sudah, dia akan merasakan khusyuk. Dia tidak akan meninggalkan lagi sholatnya. Mintalah tolong kepada Allah. Dengan sabar dan sholat. Coba kalau nggak percaya, kalau ada musibah, sholat dulu 2 rakaat. Ada problem, urusan kantor, sholat dulu 2 rakaat. Insya Allah problem itu hilang. Semua masalah. Allah yang ngasih jalan. Minta tolong itu dengan sholat. Iya. Coba mari kita laksanakan. Biarkan anak kita. Mah, doain mah. Besok adik mau ujian. Bener. Kamu sekarang sholat ya anak. Jaga 5 waktu, jangan ketinggalan. Besok pagi mau berangkat nak. Kamu sholat 2 rakaat nak. Nanti hasilnya lihat. Hasilnya lihat. Pasti baik. Enggak mungkin tidak. Tidak mungkin. Janji Allah. Saya ini bukan orang pintar, bukan orang cerdas. Bukan. Satu keluarga saya bukan keluarga cerdas. Tidak. Saya masih ingat sama ibu saya. Saya bilang, Mah besok mau ujian, Mah. Oh ya? Mama doain. Oh iya, kalau doa sih Mama pasti doa. Tapi tolong, kamu sholat, mau berangkat sholat ya nak. Kalau mau ujian pagi itu, sudah mandi, sudah selesai, mau berangkat, sholat coba nak, 2 rakaat. Nanti kita lihat hasilnya nak. Masya Allah. Ternyata hasilnya maaf. Saya ujian SD, saya kelas 5 SD, ikut ujian kelas 6, loncat saya. Dari loncat itu nilai ujiannya berapa? 10, 10, 10, dulu 3. Ujian SD itu 3, berhitung, kemudian pengetahuan alam dan bahasa. Dulu 3 ujiannya. 10, 10, 10. Aneh. Apakah saya orang cerdas? Bukan. Keluarga saya bukan keluarga cerdas. Tidak. Tapi Allah udah bilang. Saya pegang terus. Setiap ada apa-apa, sholat. SMP, saya kelas 1 SMP, ujian kelas 3. Loncat 2 tahun. Ikut ujian kelas 3. Bayangin. Sulit. Ada aljabar, ada guneo, ada stereo. Masya Allah. Lulus, nilainya paling terbaik. Apakah saya hebat? Tidak. Tapi Allah kasih pertolongan. Dikasih pertolongan. Asal apa? Sholat. Jangan tinggalin sholat. Kalau ada problem, tambahlah dengan sholat. Ajarkan ini pada anak-anak. Yang memberitahu siapa nak? Ini Allah. Sehingga kalian akan menjadi bahagia, rumah tangga kalian bahagia. Kalau nanti kalian ada problem, di rumah ada yang sakit, ada yang nggak enak, musibah. Sholat 2 rakaat, nak. Ambil wudhu, sholat nak. Sholat kamu. Bayangkan, Anda mau tahu orang di dunia, tetapi sendalnya sudah ditaruh sama Allah di surga. Orangnya masih hidup di dunia, masih. Siapa itu? Bilal. Rasulullah mengatakan apa? Ketika aku Isra Mi'raj, aku melihat Bilal di sana. Sendalnya aku lihat. Aku tanya kepada malaikat, loh kok orangnya masih di dunia, tapi sendalnya sudah ada di sini? Iya. Karena Bilal itu mempunyai kebiasaan, kata malaikat. Apa kebiasaannya? Setiap dia sholat, dia wudhu dulu. Tidak pernah meninggalkan wudhu. Kalau dia batal wudhu, dia wudhu lagi. Batal wudhu, wudhu lagi. Dan setiap dia wudhu, dia sholat 2 rakaat. Maka orang itu belum mati oleh Allah, sudah dicatat namanya di surga.
Hadis ini. Hadis. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita ini, anak kita sebetulnya tahu ini ayat-ayat mengenai sholat ini. Nggak mungkin dia nggak sholat. Nggak mungkin dia berani ninggalin sholat. Enggak. Apapun dia bisa tinggalin. Tapi sholat dia nggak akan berani. Karena apa? Dia udah denger. Dia udah tahu dari Allah langsung. Tapi kalau sudah meninggalkan sholat, Allah singkirkan dia. Allah berikan apa? Azab yang pedih. Oke, kita hidup di dunia. Kenapa diberi sholat? Kenapa kalau disuruh sholat? Ada apa sih? Apakah kalau kita tidak sholat, Allah rugi? Allah nggak rugi. Seluruh manusia di muka bumi jangan ada yang sholat. Allah tetap akbar. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah, sholat itu bukan buat aku. Allah itu buat dirimu. Agar kalian tercegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Supaya kalian rezekinya rapat. Supaya kalian hidup di dunia itu tentrem. Bayangkan ada orang kaya raya, tapi hidupnya nggak tentrem. Ngapain? Hidup itu yang diminta supaya tentrem. Anda nikah, tujuannya apa? Supaya tentrem. Kalau saya nikah ternyata nggak menjadi lebih tentrem, lebih baik nggak usah nikah. Ini hidup di dunia itu kita disuruh apa? Tentrem. Yang disebut nikmat itu apa? Tentrem. Kalau kita hidup sudah gelisah, bayangkan ada loh. Orang setiap ketemu kita selalu ngeluh. Ada nggak? Ada. Sampai kadang-kadang kita males. Aduh males gue kalau pengajian ketemu nanti si dia. Kenapa? Hobinya ngeluh, melulu. Padahal dia punya duit, tapi ngeluh. Apalagi nggak punya duit. Dia punya suami, punya, tapi masih ngeluh. Lah kalau nggak ada suami lagi ngapain lagi? Lebih ngeluh lagi. Nah sekarang kita lihat ini caranya supaya kita tentram, supaya kita tidak gelisah hidup di dunia ini. Apa? Kita lihat Al-Quran surat 70 ayat 19 sampai 23. 70 ayat berapa? Bib 19 sampai 23. 19 sampai 23. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia jadi kikir. Kecuali orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Subhanallah. Manusia memang sifatnya diciptakan Allah. Itu hobinya ngeluh. Memang diciptakan Allah itu orang manusia itu gelisah. Orang hidup di dunia kalau dia nggak pegangan sama sholat. Semua nggak. Beb, ada teman saya non-muslim. Orangnya bahagia, nikmat, duitnya kaya. Tapi nggak sholat. Nggak, dia sehat. Nggak mungkin, Mbak. Mereka yang non-muslim itu hatinya selalu, kata Allah, dalam keadaan gelisah. Mereka nggak bisa tentram. Yang jamin Allah. Allah yang nyiptain kok. Maaf ya, maaf. Kalau nggak percaya coba kita lihat. Kalau ada teman kita non-muslim, itu paling seneng apa? Kalau kita doain dia. Itu orang non-muslim. Kenapa? Dia nganggap doa kita lebih diterima sama doa mereka. Daripada agama mereka. Walaupun dia tidak Islam, tidak. Tapi kalau didoain, pasti dia senang. Karena dia tahu doa kita lebih diterima dari mereka. Karena apa? Mereka gelisah. Dia tidak yakin dengan Tuhannya. Tapi kok kenapa mereka tidak pindah ke Islam, Bib? Orang itu jadi Islam atau tidak itu atas izin Allah. Walaupun Anda jelasin apa saja. Kalau Allah memang belum dikasih sama Allah hidayah, ya nggak bisa. Jadi nggak perlu kita nyuruh-nyuruh orang supaya masuk Islam. Nggak perlu, kata Allah di Quran disebut kok. Nggak usah kamu buru-buru. Nah, Allah itu memberi hidayah kepada siapa yang dia mau. Tadi telah diutarakan. Manusia itu sifatnya keluh kesah. Diciptakan Allah. Iya, nggak percaya tanya teman kita deh.
yang non-muslim. Ini diberikan oleh Allah. Mereka diberi nikmat, ngeluh. Diberi rumah, diberi apa, tetap ngeluh. Kecuali berarti tidak ada lain. Kecuali orang yang mendirikan sholat dan sholatnya tidak bolong-bolong. Ini janji Allah. Kalau nggak percaya, tanya sama mereka. Loh, Beb, mereka teman saya ini non-muslim. Anda nggak usah suruh dia masuk Islam. Nggak usah. Anda cukup kasih contoh, kasih akhlak yang baik. Biar nanti dia milih sendiri. Kalau nanti Allah memang izinkan dia masuk Islam, dia akan masuk Islam. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa. Tapi kalau Allah belum, walaupun Anda ceritain, Anda ceramain, sampai Anda berbusa, ya nggak bisa. Karena apa? Allah kalau dia memberi dia bisa sholat, ini berarti Allah kasih apa orang itu? Hadiah ketentraman. Ketentraman. Kita lihat surat ke-10, ayat 99 dan 100. Sebelumnya Allah ceritakan ini. Mereka itu selalu orang dalam keadaan gelisah. Orang non-muslim gelisah. Apakah kita disuruh orang lain suruh, ayo masuk Islam, masuk Islam? Enggak usah. Enggak usah, kalian enggak usah. Kalau kalian senang ya silakan. Karena apa? Kalau kalian Islam, kalian itu diberi hadiah. Jadi kita ini bisa Islam, kita bisa sholat. Itu hadiah dari Allah. Silakan Mbak Nis, surat 10 ayat 99 dan 100. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Ya, Allah bilang, aku ini Allah. Allah tuh maha kuasa, maha kuat. Bisa nggak Allah jadikan seluruh dunia ini Islam? Semua dunia sujud? Bisa, namanya juga Allah kok. Tetapi aku tidak beri, tidak. Saya bisa jadikan, kata Allah, seluruh dunia ini agamanya satu. Seluruh dunia itu bahasanya satu. Bisa, aku Allah kok. Teruskan Mbak Nis. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Gak usah dipaksa orang lain. Ayo Islamlah kamu. Jangan, kata Allah ini. Jangan. Terus Mbak. Dan tidak seorang pun akan beriman, kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Tidak ada orang yang beriman itu kecuali izin Allah. Berarti Allah kasih dia hidayah namanya. Hidayah itu merupakan apa? Pemberian dari Allah. Dan Allah benci kepada siapa yang tidak menggunakan akal. Mereka itu nyembah Tuhannya tapi nggak pakai akal. Kalau dia menggunakan akal, nggak mungkin dia nyembah Tuhan selain Allah. Nggak mungkin. Silahkan Anda buka Injil. Semua aturannya kayak Islam. Silakan Anda buka Injil. Ketika Yesus katanya disalib, Yesus berkata, Eli, Eli, anta sabahtani. Itu di dalam kitab Injil. Bahasa Ibrani itu. Eli, Eli, ya Allah. Tolonglah aku. Siapa yang minta tolong? Yesus. Nabi Isa kalau buat kita. Ditolong oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Tidak disalib. Tidak. Diserupakan orang lain. Kata Allah di Quran. Kita suruh menggunakan akal. Gunakan akal. Masa manusia disembah? Kalau dia menggunakan akal, nggak mungkin, kata Allah. Aku akan kasih hidayah. Nabi Ibrahim, dia bingung cari Tuhan. Dia anggap pertama kali bulan. Oh, enggak. Matahari. Enggak juga. Karena bingung dia pasrah sama Allah. Dia menggunakan akal. Kemudian oleh Allah diberi hidayah. Akhirnya dia Islam. Jadi tidak ada orang bisa Islam itu kecuali hidayah. Dan kalau sudah dia Islam, itu baru hidayah. Belum taufik. Taufik itu petunjuk. Nah, diberi taufik itu setelah dia apa? Disuruh oleh Allah untuk apa? Untuk dia bisa sholat. Nah, kalau dia bisa sholat berarti mendapat taufik. Begitu dia sholat, wudhu, belum. Dikasih lagi sama Allah apa? Inayah. Dituntun oleh Allah. Dimudahkan dia senang sholat. Kemudian Allah berikan apa? Tentram. Tentram itu bukan suami yang kaya raya, bukan. Bukan anak yang nurut, bukan. Ketentraman.
Inilah kenikmatan. Loh, Beb, ada teman saya Islam, tapi nggak sholat. Beb, rumahnya Beb, Allahu Akbar. Penuh dengan kemuliaan. Iya, maaf, saya pernah ngajar di satu di Jakarta. Saya nggak usah sebut tempatnya dah. Rumahnya besar sekali. Ketika saya masuk, itu ada satpam penjaganya itu kurang lebih banyak sekali. Kemudian saya masuk dikasih izin. Silakan Pak, Habib ditunggu. Saya masuk, saya lihat ada rumah besar. Saya masuk, Beb itu garasi Beb. Oh salah saya, salah Beb, sebelah sana. Sebelah sana saya lihat ada rumah lagi. Saya datengin, oh ini rumah pembantu sama satpam. Subhanallah. Di mana rumahnya di tengah itu Beb? Besar. Masya Allah, saya lihat ibunya sudah nunggu di sana. Saya masuk rumahnya Allahu Akbar. Maaf ya, maaf. Di dalam rumahnya ibu itu ngajak saya jalan. Pakai apa? Pakai mobil golf. Di dalam rumah. Saking besarnya rumah. Pakai mobil golf, betul. Saking besarnya rumahnya. Tetapi itu ibu, saya tanya ibu, ya Allah nikmat betul. Beb, boro-boro nikmat. Setiap hari itu saya tuh nangis. Apa? Sumpek, sedih Beb. Saya ini seperti setelikaan. Masuk kamar, keluar lagi, muter lagi, balik lagi. Mau apa saya bisa? Mobil banyak, supir banyak. Satpam saya untuk sama jumlahnya 26. Pembantunya 21. Tapi disebut nikmat. Kemudian saya ajarkan ini sholat. Ibu kenapa ibu mengeluh? Ibu pasti sholatnya ada yang ketinggalan. Bu. Iya, Bib. Nah, coba ibu. Ayolah coba, kita buktikan ini Al-Quran. Al-Quran dijamin sama Allah kagak ada salahnya. Dzalikal kitabul la raib. Ini kitab kagak ada salah. Coba ibu coba ini resep. Ibu sholat, jaga sholatnya. Nanti ibu akan merasakan nikmat dan tentram. Subhanallah, sampai sekarang dia nggak pernah lupa dengan saya. Selalu kalau ditelepon senang, gembira sekali. Nggak pernah tinggalin sholat. Enggak. Saya baru merasakan apa itu hidup. Dari dulu saya punya apa semua. Bahkan mobil dia itu, ada yang mobilnya itu diciptakan sama pabriknya cuma 2. Beb, ini mobil diciptakan sama pabriknya cuma 2 loh, Beb. Satu punya saya, satu punya siapa disebut. Ini mobil anti peluru, Beb. Masya Allah, buat apa? Gue bilang. Tapi kalau hati yang nggak tentram, mau ngapain? Caranya tentram gimana? Dirikanlah sholat. Dan sholatnya tidak bolong-bolong. Ayo. Masa kita nggak sayang sama anak kita? Oh sayang. Lah caranya sayang bagaimana? Ini didik, ini ayat. Kasih sama dia. Ajarkan sama dia. Kalau maghrib, antara maghrib dan isya, Al-Habib Ali bilang, seorang tua itu harus mendudukkan anaknya. Diajak cerita-cerita ayat Quran ini. Ajarkan pada dia. Mbak, yang paling penting itu perempuan, Mbak. Istri itu menentukan rumah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang apa? Kalau kalian mau tahu rumah ini bahagia atau tidak, lihat istrinya. Bukan suami, bukan. Yang bilang Habib Ali. Kalau istrinya baik, nggak usah dilihat, pasti suaminya baik, anaknya baik, pembantunya pun baik, supirnya pun baik, kata Habib Ali. Subhanallah. Istri itu mana? Oleh karena itu Rasulullah bilang apa? Carilah istri yang soleha, yang baik. Insya Allah rumah tanggamu baik, dijamin. Kalau istrinya sholat, istrinya ibadah dengan baik, anaknya insya Allah sholat. Ini yang menentukan. Oleh karena itu kalian ini sebagai pionir. Ibu itu pionir di dalam rumah tangga. Salah ibu. Dikatakan Habib Ali, kalau istrinya nggak sholat, walaupun suaminya dulu sholat, bisa tidak sholat. Anaknya dulu sholat, bisa tidak sholat. Kalau istrinya celaka. Jadi istri itu menentukan. Insya Allah kalau ibu sudah jaga, jangan. Oleh karena itu Allah menyebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Jangan sampai kita ngomong, tapi kita sendiri tidak ngerjain. Janganlah. Ayo pelukin itu anak. Sayangin Anda punya anak. Permata hati Anda itu. Insya Allah kalau Anda ingetin dia dari sekarang, terus Anda ngomongin sholat. Sampai nanti dia kawin, sampai dia nanti punya cucu, bakal diajarin ke cucunya. Terus. Silakan Mbak Nis. Bismillahirrahmanirrahim.
Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal Iya. kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Iya. Jangan sampai kita ngomong doang. Kita kerjain dulu, ayo. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan seorang tua itu kalau ngajarin anaknya nggak perlu dibentak. Kalau pagi itu seperti perang-perang Irak. Ayo nak, sholat, sholat. Wah, wah, kalau pagi ribut. Setiap waktunya sholat ribut ibunya. Jangan. Rasulullah ngasih tahu apa? Kasihlah, berilah contoh anakmu itu. Contoh. Bukan teriakan. Coba kalau dia lihat ibunya sering pakai mukena di rumah sholat. Ya Allah. Nggak mungkin dia ninggalin sholat. Contoh, dia perlu contoh kok. Tapi kalau ibunya sudah kagak pernah sholat, dandan melulu, anaknya pasti minta lipstik. Pasti nggak usah disuruh. Tapi kalau lihat ibunya sholat terus, mama, beliin mukena ya ma, kayak mama. Pasti. Biarkan. Bahkan Rasulullah bilang, kalau anakmu kecil, dia ikut-ikutan sholat, jangan dibentak. Jangan. Kalau Anda sedang sholat, Anda punya anak ganggu, Anda masuk ke dalam mukena Anda, biarin. Dia naik ke badan Anda, biarin, sah sholatnya, sah. Rasulullah ketika sholat, Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain naik di lehernya Rasulullah. Lagi ngimamin sholat. Ngimamin sholat sama sahabat-sahabat. Sayyidina Hasan naik di kepalanya Rasulullah, bayangin. Dipegangin sama Rasulullah sambil sholat. Enggak dibentak, enggak. Kemudian selesai sampai sahabat bilang, ya Rasulullah, alangkah mulianya seorang yang ditumpangi oleh cucunya. Apa kata Rasulullah? Yang menumpangi juga mulia. Maksudnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jadi anak jangan dibentak, diajak ke Ka'bah. Masih bayi, diajak. Coba kita lihat orang-orang di Ka'bah itu. Bawa bayinya, biarin. Karena nempel terus, mintain sama Allah. Tadi doanya. Allahumma apa? Tadi masih ingat. Supaya zuriyahku, keturunanku dijadikan orang-orang yang mendirikan sholat. Diajak ke Ka'bah dari kecil bayi. Iya. Sayyidina Ali lahir, dikelilingin Ka'bah dulu, dimintain sama Allah. Akhirnya jadinya begitu. Jadi kita ngajar dari kecil. Tidak usah dengan ucapan. Nggak usah, ayo sholat, ayo sholat. Ya Allah, ribut aja kalau jam sholat. Jangan. Kasih contoh kalau udah maghrib. Bayangkan ibunya nunggu di mukena pakai sejadah. Suaminya udah rapi. Ya Allah, anaknya nggak mungkin nggak. Ayo saudara-saudara yang dirahmati Allah. Inilah yang diperintahkan Allah. Jadikan anak cucumu orang-orang yang mendirikan sholat. Minta sambil doa, sambil diciumin, sambil dijelaskan ayat-ayat ini. Ya Allah ya Rob. Inilah rasa syukur. Kalau Anda diberi oleh Allah emas sebesar gunung emas, kalian itu tidak akan puas, kata Rasulullah. Pasti kalian akan minta gunung kedua, gunung ketiga, terus. Sampai nanti kalian mati, baru Anda itu puas. Tetapi kalau Anda dikasih, Anda punya anak, ya Allah, wajahnya bersinar. Dengan apa? Dengan sinar wudhu. Kemudian mukena siap setiap saat jam sholat datang. Allahu Akbar. Itulah nikmat yang diberikan Allah kepada rumah tangga kita. Anda punya anak rapi, jamnya sholat. Ayo mah, sholat mah. Ya Allah, diingetin sama anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasanya senang, gembira. Masya Allah. Kebayang maghrib Anda punya anak perempuan semuanya sudah rapi dengan mukenahnya. Sudah ada di atas sejadah. Ada yang lebih nikmat dari itu. Bayangin nunggu ayahnya. Ayah, ayo dong sholat. Adik tunggu ya ayah. Ya Allah. Nikmat. Setelah itu ayahnya ngimamin. Bayangkan anaknya sama istrinya di belakang. Setelah selesai, mereka sama-sama berdoa. Ada yang lebih nikmat dari ini? Ada yang lebih nyenangin dari ini? Inilah cara kita bersyukur. Ini sholat itu bukan untuk Allah, untuk kita loh. Coba kalau nggak percaya nanti, setelah selesai sholat,
kalian bersalaman, saling pelukan, Allah, Allah, Allah. Apalagi nanti diizinkan kalian sekeluarga bisa pergi ke umroh, bisa pergi di depan Ka'bah kalian bersama istri dan anak. Allah, 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 nikmat, nikmat. Semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat. Tetapi kalau ini tidak Anda bisa rasakan, Anda akan menjadi orang yang rugi. Jadi Anda harus mendekatkan diri kepada Allah. Nanti Allah kasih petunjuk itu. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi memberi doa. Doakan ini untuk anak-anakmu, keluargamu. Jangan kau lupakan doa ini minimal sehari sekali aja. Apa? Doakan. Aku bikinkan doa yang tidak pernah diucapkan orang lain. Ini doa paling mustajab apa? Allahumma yaman wafago ahlil khair lil khair wa analahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma yaman wafago ahlil khair lil khair wa analahum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih. Ya Allah yang telah memberikan taufik, petunjuk kepada orang-orang yang dicintai, dan mereka kau mudahkan untuk mengamalkannya. Maka berilah aku, anak-anakku, keluargaku, petunjuk juga sebagaimana kau berikan orang itu, dan mudahkan kami mengamalkannya. Allahu Akbar. Ini pemberian dari Allah. Iya. Kenapa nabi-nabi, orang-orang soleh itu tidak diberi petunjuk oleh Allah? Nggak bisa. Allah yang ngasih petunjuk, kemudian sama Allah dia dimudahkan. Akhirnya dia bisa melaksanakan. Rasulullah kalau nggak dikasih petunjuk Allah, nggak bisa. Walaupun Rasulullah. Berarti petunjuk. Kita minta, ya Allah berikanlah aku petunjuk, sebagaimana kau berikan kepada orang-orang soleh yang telah mendahului kami. Dan kau telah memudahkannya. Maka berilah kepada kami, dan mudahkan kami untuk mengamalkannya. Allah, ini doa istimewa benar. Allahumma yaman wafago ahlil khair lil khair wa a'anahum alaih wa inna alaih. Allahumma yaman fago ahlil khair lil khair wa inna alaih wafiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma yaman wafago ahlil khair lil khair wa anna lahum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih. Itu insya Allah mudah-mudahan sementara sampai hari ini, sampai di sini dulu saya jelaskan. Nanti kita sambung, masih banyak ayatnya. Bahkan nanti kita bahas bagaimana sholat yang khusyuk. Bagaimana kita memberi contoh, bagaimana sholat itu. Masih banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan sholat. Insya Allah, kalau ini kita hidup di dunia, kita hanya menyembah Allah dengan cara sholat seperti tadi. Kemudian kita tidak usah minta sama orang lain. Karena apa? Dengan sholat Allah akan penuhi kita. Bahkan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Insya Allah hidup kita bahagia. Nikmat, tentrem. Insya Allah. Sampai di sini dulu Darussalam. Season hari ini kita sambung insya Allah hari Jumat yang akan datang. Sebelumnya masih ada waktu 30 menit. Silahkan kalian mau tanya apa saja. Insya Allah saya bisa jawab. Insya Allah. Silakan. Silakan dibuka. Mangga. Bib, tadi kan kalau kita kena musibah atau ada problem, kata Habib kan sholat 2 rakaat. Itu niatnya apa, Bib? Ya, niatnya hajat, Mbak. Oh. Hajat itu kapan saja boleh, Mbak. Habis sholat subuh, itu kan nggak ada sholat sunnah lagi, Mbak. Nggak ada. Habis sholat subuh, nggak ada sholat sunnah. Nggak ada. Tetapi kalau Anda punya hajat, Anda boleh. Habis sholat subuh, Anda mau berangkat sekolah, Anda mau berangkat ke kantor, Anda mau berangkat ngurus surat-surat. Sholat dulu, Mbak, 2 rakaat. Sekalian kalau perlu digabung dalam Ihya Ulumuddin, silakan digabung sama sholat safar, sholat hajat, sholat safar, sholat duha. Dijadikan satu aja, 1 kali sholat tapi pahalanya bisa banyak. Boleh. Anda sholat 2 rakaat, salam. Setelah itu hajat Anda sampaikan pada Allah. Insya Allah hajat Anda bisa selesai cepat, Mbak. Kadang-kadang 1 hari yang harusnya kita ngurus bisa 2-3 hari, nggak sampai 1 hari dikasih berkah waktunya oleh Allah. Insya Allah. Gitu kira-kira, Mbak. Suratnya apa saja?
Apa saja, kalau perlu Qul Ahad sama Al-Falaq boleh. Yang enteng-enteng saja. Baik, Bib. Makasih, Ya. Bib. Ya, Bib, kapan doanya saja tadi. waktunya boleh ya, Mbak? Kapan saja. Tengah Iya. malam boleh, pagi boleh. Pokoknya setiap Anda punya hajat, Anda boleh sholat sunnah. Ya, Bib. Makasih, Bib. Ya, ada lagi? Bib, tadi Allahumma yaman Allahumma wafaqo yaman yaman wafaqo khair ahlil khair wa ahlil khair. lil khair wa a'inna alaih. Wafikna lil khair wafikna lil khair wa a'inna alaih. Wa a'inna alaih. Ya. Baik, Bib. Makasih, Bib. Ya, satu kali saja cukup, Mbak. Ya, Bib. Allahumma yaman wafqa lil khair wa anahu alaih wafikna lil khair wa a'inna alaih. Oh, aman, Mbak. Insya Allah dikasih, dimudahkan Allah. Sebab kalau kita tidak dimudahkan Allah, tidak dikasih petunjuk taufik oleh Allah, kita nggak bisa apa-apa, Mbak. Ya, Bib. Betul. Bahkan kita dikasih petunjuk, sholat itu baik, puasa itu baik, tapi kalau kita tidak diberi kemudahan oleh Allah, nggak bisa. Ya, Bib. Ya, oke, insya Allah. Ada lagi, silakan. Makasih, Bib. Mbak Nur, Saya mau tanya, Bib. silakan Mbak Nis. Waktu itu Habib pernah bilang, saya lupa, kalau sholat fajar itu kan sama dengan qobliyah subuh ya, Bib ya? Iya, betul. Itu bacaannya apa ya, Bib ya? Kan biasanya kita Suratnya, Mbak, suratnya apa saja boleh, tetapi hadis Rasulullah bersabda, siapa yang sholat qobliyah subuh atau sholat fajar, kemudian dia surat pertamanya Alam Nasroh, laka sodrok wa waldanan kabizrok alladhi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok fa innamal usri usran fa innamal usri usra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farqab. Itu suratnya surat ke-94 kalau nggak salah, Mbak. Alam Nasroh itu. Nah, yang kedua, rakaat keduanya Alam Taro. Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai selesai. Siapa hadis Rasulullah? Siapa yang sholat fajar atau sholat qobliyah subuh? Dia membawakan ini, Alam Nasroh sama Alam Taro, maka dia di antara dua alam itu, dia akan dijaga oleh Allah dari segala sesuatu hingga datang subuh lagi. Gue selalu sholat sunnah qobliyah kan itu sampai di dunia kan itu. Ya, makasih. Ya, syukur-syukur kalau suratnya Mbak bisa Alam Nasroh sama Alam Taro. Aku mau nafsuan sekarang. Nafsu diri. Makasih. Iya. Ye, kunaon dah, kunaon. Kenapa? Silakan Mbak Nis, sudah cukup. Ada lagi? Bib. Ya, Mbak. Makasih, Bib. Maaf, mau Silakan tanya Mbak lagi. Nur. Mau make sure, mau ini. Allahumma yaman wafaqo. Wafaqo Allah. Saya ulang ya, saya ulang. Allahumma yaman wafaqo ahlil khair lil khair wa inna alaih. Wa inna alaih, bukan wafikna lil khair. Wa inna alaih. Saya ulang ya. Allahumma yaman wafaqo ahlil khair lil khair wa inna alaih. Wa inna Alaih. Ya, terus sambungannya wafikna lil khair. Wafikna lil khair wa inna alaih. Inna alai. Oke, berarti ini dulu. Allahumma yaman wafaqo ahlil khair lil khair wa inna alaih. Wafikna lil khair wa inna alaih. Inna alai. Oke. Ya, Beb. Oke. Tolong ajarkan sama anak-anak Mbak suami. Kalau pertama suruh pakai kertas nggak apa-apa, tapi nanti lama-lama pasti bakal hafal. Ya. Sebab bayangkan kita minta sama Allah sebagaimana yang diminta orang soleh. Maka Allah, masa Allah pelit? Pasti kita akan dikasih. Dan bukan cuma minta, tapi dimudahkan untuk mengamalkan. Maka belilah juga kepada kami, anak kami, keluarga kami,
Petunjuk itu, taufik itu, dan mudahkan kami mengamalkannya. Dan mudahkan apa? Mudahkan Dalam kami mengamalkan- mengamalkannya. mengamalkannya. Allah tadi kan sudah memberi kepada orang soleh, kepada nabi, kepada rasul, diberikan petunjuk dan dimudahkan. Maka juga berikan kepada saya dan anak keturunan saya. Wah, cakep ini doa. Habib, maaf Bib, Iya. ini doanya kita baca setelah sholat ya Bib? Kapan saja Mbak, boleh. Kalau perlu sambil jewer suami, ucapkan Allahumma wafaqhu. Tuh, Kapan bebas. aja Mbak. Sekali saja cukup, mau sering-sering lebih bagus. Boleh, boleh. Bagus. Kapan aja. Ada lagi, silakan Pak. Dan jangan lupa tadi doa sholat ya Mbak. Ya Allah jadikan aku dan keturunanku min dzurriyyati, dan terimalah doa ini. Itu Jadikan doa teman Nabi Ibrahim itu ya, Bib? Surat Nabi Ibrahim, suratnya tadi ke-14, ayat Surat 40. 14, ayat 40. Iya. Ayat 40. Ya Allah jadikan aku dan keturunanku, suamiku, anakku, keluargaku, cucuku, agar menjadi keluarga keturunan yang mendirikan sholat. Terimalah doa kami. Allahu Akbar. Insya Allah. Ada lagi? Apa saja boleh loh, silakan. Sholat, Mbak. Sholat penting. Sholat, ayo. Nggak usah diteriakin. Jangan. Kasih contoh aja. Kasih contoh, doain. Kasih contoh, doain. Doain, ya Allah jadikan keturunanku sholat. Nanti dia bakal keluar dari kamar, bakal dimudahkan oleh Allah. Insya Allah dimudahkan. Insya Allah. Iis mau tanya apa, Iis? Foya itu chattingnya ada pertanyaan apa enggak tuh? Di chatting itu ada pertanyaan apa enggak? Mau dibenerin sih. Ada lagi yang mau tanya apa saja silakan. Yang gampang, Mbak, jangan dipersulit sholat itu. Jangan. Mbak, jangan dipersulit sholat itu. Jangan, Mbak, jangan dipersulit sholat. Insya Allah kalau kita permudah, semuanya insya Allah jadi mudah. Allah mengatakan asir walatu asir. Permudahlah. Jangan kau persulit. Jangan. Mah mau makan dulu, mah lapar, mah lagi mau sholat. Adik mau makan dulu, makan. Adik ngantuk, tidur dulu. Ya, nanti mama bangunin. Mudahkan. Jangan dipersulit. Jangan. Asir, walatu asir. Permudahlah. Tapi jangan kamu persulit. Jangan. Insya Allah kalau ini kita jadikan contoh cara apa? Cara mengajar anak-anak, Mbak. Kalau Anda punya anak bisa sholat saja. Allah. Yang segimana? Wah, banyak. Nanti aku mau di rumah. Biar enggak. Ada yang mau tanya lagi, silakan loh. Kurang enggak? Kurang apa? Ya, berapa? Itu paling bagus Foya, malah nanti ayat-ayatnya itu dikumpulin, ditaruh di grup. Grup Darussalam. Nanti insya Allah bisa dijadikan ingat-ingatan. Insya Allah. Mbak Ita, mau tanya apa Mbak Ita? Soalnya jelas nih. Mereka buka lebih dari satu. Mak saya dua kan. Sholat sunnah itu yang tidak boleh ditinggalkan
Minimal 2, Mbak. Qobliyah subuh sama ba'dal isya. Oh, ba'dal isya. Nah, itu jangan ditinggalin. Rasulullah bersabda, 2 itu jangan kau tinggalkan. Walaupun kamu dengan merangkak. Walaupun dengan merangkak, laksanakan ini. Qobliyah subuh sama ba'diyah isya. Siapa yang sholat isya, kemudian dia sholat 2 rakaat ba'diyal isya, bahkan dia sudah termasuk orang yang mendirikan malam. Malam. Dia sudah mendirikan sholat malam. Itu sudah dihitung, dia mendirikan sholat malam. Jadi insya Allah, habis sholat isya, jangan ditinggalin. 2 rakaat habis isya itu penting. Ayatnya gampang aja, Mbak. Qul huwallahu ahad, al-falaq, anas, boleh. Kalau ba'diyatul isya tidak ada ketentuan, boleh bebas. Habis sholat isya langsung berdiri 2 rakaat. Qobliyah subuh sambil menunggu untuk sholat subuh. Sudah adzan loh ya, sudah adzan, kita sholat 2 rakaat qobliyah subuh dulu, baru kita sholat subuh. Nah 2 itu kalau dijaga, itu Masya Allah. Allah lindungi apapun, kalaupun terjadi musibah, kayak apa saja musibahnya. Insya Allah Anda masih selamat. Masih dalam perlindungan Allah. Tolong sampaikan ini. Ini hadis-hadis mengenai sholat sunnah. Udahlah kalau mau nambah sholat sunnah minimal 2 ini aja dulu. Jangan tinggalin. Kalau ini nggak ditinggalin insya Allah mulia. Ada lagi yang mau tanya? Insya Allah sebelum kita tutup. Tapi maaf, Silakan. kalau sholat ba'diyah isya sama qiyamul lail itu sama atau enggak ya? Iya, Anda sholat 2 rakaat ba'diyatul isya sudah dihitung qiyamul lail. Pahalanya seperti qiyamul lail. Iya. Jadi kalau dibaca niatnya kita Anda sholat niat isya, ba'diyah atau ba'diyah isya. ba'diyah isya aja ya. Ba'diyah isya. Itu jangan ditinggalin. Usolli rokaatain ba'diyat isya, bahasa Indonesia dalam hati boleh. Ya Allah, saya sholat 2 rakaat setelah isya. Itu pahalanya Anda sudah mendirikan malam, Mbak. Jadi kalau Anda tertidur nggak sholat malam saja, pahalanya sudah cukup. Bayangkan sampai mulianya begitu. Dan Anda selalu dalam lindungan Allah, Mbak. Cuman saya sarankan kepada Darussalam, dikatakan di dalam hadis, apa? Rasulullah bersabda, ada orang yang berniat itu lebih baik kadang-kadang daripada amalnya. Loh kok bisa? Iya, Anda niat habis isya, ba'diyah isya, udah, terus Anda tidur. Tapi sebelum tidur Anda niat, ya Allah nanti kalau malam saya bangun, saya mau sholat tahajud, saya mau khatamin Quran. Niat yang bagus-bagus, yang banyak. Rasulullah mengajarkan. Ternyata nanti Anda itu tertidur, Mbak. Bukan tidak mau bangun lain ya. Tertidur, maksudnya Anda nggak tahu-tahu Allah subhanallah sudah subuh. Seluruh tadi yang Anda niatkan itu, pahalanya dapat, Mbak. Subhanallah. Oleh karena itu, bahkan kalau Anda bangun, mungkin sholatnya diterima, mungkin tidak. Tapi kalau Anda tertidur misalnya, bukan karena kita nggak mau bangun lah, bukan. Kita tertidur, tahu-tahu udah subuh. Itu Anda dapat pahala tadi, khatamin Quran, Anda dapat tahajud, Anda dapat apa. Oleh karena itu, pasanglah niat-niat sebelum tidur. Insya Allah. Meli? Ya, Habib. Terima kasih banyak, Habib. Kita tutup dengan doa ya, sudah jamnya adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bida mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesalahan orang-orang tua kami, teman kami, saudara kami. Ya Allah, berkatilah anak-anak kami, suami kami, agar mereka menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang mendirikan sholat. Jadikan anak turunan kami orang-orang yang mendirikan sholat. Ya Allah, jangan kau lupakan mereka. Berilah mereka, Allahumma yaman wafaqo alil khair lil khair wa anahu alih wa fiqna lil khair wa ina alih. Ya Allah, rahmatilah mereka, muliakanlah mereka, agar kehidupan kami menjadi bahagia dan bermakna, ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, di kubur, akhirat. Kabulkan seluruh hajat kami. Hajat dunia, kubur, dan di akhirat. Ya Allah, hilangkan penyakit kami, penyakit badan dan hati kami, wabil khusus penyakit corona yang sedang merebak ini. Ya Allah, izinkan kami
setelah corona selesai ini, untuk kami dapat berangkat haji, untuk kami dapat berangkat umroh, untuk kami dapat pergi ke Masjidil Aqsa-Mu. Ya Allah, berkatilah kami Darussalam, agar kami selalu hidup bahagia di dunia, dan kelak di akhirat masukkan kami semua Darussalam ke dalam surgamu bersama Nabi-Mu Muhammad SAW, dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniyah niyah salih ala mana wahibina ali wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala wasallam walhamdulillah. Maaf Darussalam, mungkin karena ada yang ikut di grup atau tidak, saya sudah kasih pengumuman untuk siapa yang mau nitip untuk untuk kurban Idul Adha. Harganya tetap masih kayak dulu, kambing 1,5 juta. Kalau mau sapi 15 juta. Nah, insya Allah kita sembelih, akan dibantu oleh Polri dan polisi dengan cara pakai COVID-19, protokol COVID-19. Jadi mereka akan tertutup dengan rapi dan kaos tangan, sehingga dan itu pun tidak perlu orang itu ngantri, tapi akan kita berikan ke rumah-rumah sebanyak 600 daripada fakir, miskin, dan tua. Silakan kalau mau ikut, nanti saya kirimkan ke tempat urai atau apa pengumumannya supaya bisa dimasukkan di grup Darussalam. Insya Allah. Sampai ketemu lagi Jumat yang akan datang dengan lebih sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih, Habib. Terima kasih. Salam buat para suami. Terima kasih semuanya. Allah. Terima kasih, Habib. Sehat-sehat, Bib. Oke. Sudah muncul juga. Waalaikumsalam. Allah. Sudah ada. Insya Allah. Baita. Ababa. Assalamualaikum. Sehat, Maila. Seger banget, Maila. Kakak semua.